Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas cara membuat penyubur tanah yang super ampuh dan pastinya murah, namanya Biotron. Dan yang paling keren, ini bisa kita buat sendiri langsung di rumah. Oke, kita mulai dari perbandingan dulu ya. Kita bandingkan Biotron ini dengan asam humat yang mungkin udah banyak dikenal sebagai penyubur tanah. Kalau dilihat sekilas, bentuk dan cara kerjanya mirip banget. Tapi bedanya tuh jauh banget loh. Asam humat itu kan terbentuk dari proses alam jutaan tahun. Jadi ya, harganya mahal. Nah, kalau Biotron, ini dia jagoannya. Bisa kita bikin sendiri dengan biaya yang jauh lebih murah. Terus mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita harus repot-repot nambahin karbon ke tanah? Emangnya sepenting itu? Jawabannya, penting banget. Ternyata ada 5 manfaat luar biasa yang bisa kita dapat. Yap, betul banget. Ada 5 alasan utama kenapa karbon organik ini bisa dibilang jadi kunci rahasia buat kesehatan tanaman kita. Nah, ini dia nih yang keren. Karbon organik ini tuh fungsinya macam-macam banget. Dia bisa bikin tanah jadi lebih gembur, jadi akar tanaman lebih gampang tumbuh. Terus, dia juga bantu tanah buat megang nutrisi lebih lama. Belum lagi, mikroba-mikroba baik jadi makin betah di tanah. Dan yang paling penting, apalagi buat kita yang sering kena musim kering, karbon ini bisa nyimpen air, jadi kayak spons raksasa di dalam tanah. Nah, disitulah Biotron ini masuk. Biotron itu pada dasarnya adalah konsep 3 dalam 1 yang cerdas banget. Jadi ada 3 tahap. Pertama, kita pakai arang biasa. Kedua, arang ini kita aktifasi. Dan yang ketiga, setelah aktif, kita perkaya dengan nutrisi dan mikroba baik. Simpel kan? Inovasi ini digagas oleh Pak Budiono dari Binuang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara bikinnya? Tenang aja, ini lebih gampang dari yang kelihatannya kok. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Oke, langkah pertamanya ya persiapan bahannya dulu. Jadi ambil aja arang apapun, bisa arang kayu, sekam padi, batok kelapa, bebas. Terus, tumbuk arang itu sampai jadi bubuk yang halus. Setelah itu jangan lupa diayak ya, biar ukurannya seragam dan benar-benar halus kayak tepung. Langkah selanjutnya, dan ini penting banget, adalah proses aktivasi. Kita mulai tahap pertama aktivasi ini dengan merendam bubuk arang tadi di dalam larutan yang pH-nya tinggi. Contohnya larutan kapur atau yang nama kimianya kalsium hidroksida. Caranya gampang. Masukin aja bubuk arangnya ke dalam karung, terus rendam sepenuhnya di larutan kapur tadi. Biarin aja selama 48 jam atau 2 hari. Nah, setelah 2 hari, angkat karungnya, tiriskan sampai airnya nggak netes lagi, terus bilas pakai air bersih. Bilasnya 2 kali ya, biar bersih. Oke, kalau tadi udah, kita lanjut ke tahap aktivasi yang kedua. Dan bahan yang kita pakai ini, wah, dijamin ada di dapur setiap rumah. Jangan panik dulu pas dengar kata NaCl. Kelihatannya kayak bahan kimia yang ribet ya. Padahal, seperti yang tertulis di sini, itu cuma garam dapur biasa. Jadi tenang saja, ini aman dan mudah didapat. Jadi, arang yang udah kita bilas tadi, sekarang kita rendam lagi. Tapi kali ini di larutan garam 5%. Nggak perlu lama-lama, cukup 1-2 jam aja. Kalau sudah, angkat lagi, tiriskan, dan bilas sekali lagi untuk yang terakhir kalinya buat ngebuang sisa garamnya. Sip, sampai di sini kita udah punya yang namanya biochar aktif. Tapi ini belum jadi Biotron ya. Untuk mengubahnya jadi Biotron, kita butuh 1 langkah terakhir yang krusial, yaitu menambahkan makanan atau nutrisi-nutrisi baik ke dalamnya. Caranya gimana? Pertama, siapin pupuk organik cair, terus campur sama mikroba baik kayak Trichoderma misalnya. Setelah itu, siramkan campuran ini ke atas biochar aktif kita tadi. Biarin aja beberapa jam biar semuanya meresap sempurna. Kalau udah, tiriskan terus keringkan. Cukup diangin-anginkan aja di tempat yang teduh, jangan dijemur di bawah matahari langsung. Oke, Biotronnya udah jadi nih, keren. Pertanyaannya sekarang, gimana cara pakainya? Nah, cara aplikasinya ini beda-beda, tergantung jenis tanaman yang mau kita kasih. Nah, tabel ini nunjukin cara pakainya. Kalau buat tanaman hortikultura, kayak sayuran atau buah, cukup kasih 20-50 gram per lubang tanam. Kalau buat tanaman skala besar kayak jagung atau padi, bisa dicampur sama pupuk dengan perbandingan 4:1. Jadi kayak jaket buat pupuknya. Nah, buat yang hobi tanam di polybag, gampang banget. Tinggal campurin 2% dari total berat media tanam. Misalnya media tanamnya 1 kilo, Biotronnya cukup 20 gram aja.
Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir pembahasan. Jadi, mari kita simpulkan sedikit ya soal pembenah tanah super yang bisa kita bikin sendiri ini. Intinya apa? Intinya kita semua bisa loh bikin penyubur tanah super yang kaya karbon dan nutrisi, yang bisa bikin tanah kita jadi jauh lebih sehat. Dan yang paling penting, biayanya jauh lebih murah dibandingkan kita harus beli produk-produk komersial di toko. Dan ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau solusi seefektif ini bisa dibuat dengan begitu mudahnya di rumah, bayangin deh solusi-solusi sederhana apa lagi yang sebenarnya ada di sekitar kita yang tinggal nunggu untuk kita temukan.